Selamat siang, perkenalkan nama saya Erwin Tambunan dengan NIM B1A123241. Di sini saya akan membuat resume tentang hukum lingkungan internasional dengan dosen pengampu Pak Budi Ardianto SHMH. Jurnal untuk hukum lingkungan internasional yang saya ambil adalah pengendalian kebakaran hutan dan implementasi prinsip hukum lingkungan internasional. Dengan sumber jurnal dapat ditemukan di Ponorogo Law of Journal. Jurnal ini membahas kebakaran hutan di Indonesia dengan perspektif hukum lingkungan internasional. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional diterapkan dalam kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani isu tersebut. Isu utama dalam jurnal tersebut yang pertama adalah dampak kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya mengancam konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap lingkungan internasional, terutama terkait emisi gas rumah kaca yang signifikan. Yang kedua, prinsip hukum lingkungan internasional. Beberapa prinsip yang relevan meliputi: 1. Prinsip pencegahan. Negara wajib mengambil langkah produktif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian, prinsip kerjasama internasional atau international cooperation. Penanganan kebakaran membutuhkan kerjasama lintas negara, khususnya dalam berbagai teknologi dan sumber daya. Yang kemudian, prinsip polluter membayar atau polluter pays principle. Pelaku pembakaran lahan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, implementasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menerapkan berbagai kebijakan nasional seperti pembentukan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla dan penggunaan teknologi pemantauan seperti sistem SIPONGI. Namun, implementasi prinsip hukum internasional dalam kebijakan ini masih terbatas pada level tertentu, terutama dalam penegakan hukum dan pelibatan masyarakat. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu kebijakan nasional Indonesia memiliki potensi besar dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan jika didukung dengan implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional secara konsisten. Penguatan kerjasama regional dan global menjadi salah satu solusi kunci untuk masalah ini. Berikut video dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Luas lahan yang terbakar secara nasional berdasarkan data dari satelit SIPONGI milik KLHK, jumlah lahan seluruhnya itu mencapai 328.000 hektar sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dari 328.000 hektar itu, 89% lebih adalah lahan gambut. Seperti yang sekarang kita saksikan di sini. Dari luas total gambut yang terbakar, Riau adalah yang terbesar, lebih dari 40.000 hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah sejumlah 24.000 hektar dan Kalimantan Barat sekitar 10.000 hektar. Untuk Jambi, lahan yang terbakar total mencapai 11.000 hektar, 5.800 hektar adalah berupa lahan gambut. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menyelimuti sejumlah wilayah di negeri jiran Malaysia dan Singapura. Di Kuala Lumpur, Malaysia, kabut asap pekat membuat jarak pandang terbatas dan tingkat polusi udara mencapai level yang sangat tidak sehat. Pemerintah Malaysia berusaha membuat hujan buatan untuk membersihkan udara dari polusi kabut asap. Warga Malaysia juga mengeluhkan polusi udara akibat kabut asap yang terus berulang setiap tahunnya. Bahkan kabut asap tahun ini tampak lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Akibat kabut asap, aktivitas warga di negeri jiran terganggu. Ratusan sekolah di berbagai kota terpaksa diliburkan karena kualitas udara memburuk. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, kepada pers menyatakan pemerintah Malaysia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi.
Kabut asap pekat akibat pembakaran lahan dan hutan sebagian besar berasal dari pembakaran yang dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Selain perkebunan dari perusahaan di Indonesia, sejumlah perusahaan Malaysia dan Singapura yang memiliki konsesi lahan di Sumatera dan Kalimantan juga melakukan pembakaran lahan. Itulah resum jurnal yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Salut. Salut.